Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, Masya Allah, sore ini begitu spesial karena kita lagi ada di Burane dan tentu saja disertai dengan oleh teman-teman nih. Kita dibersamai teman-teman yang mungkin sudah tidak asing bagi sobat online di sana. Artis yang sudah tidak asing lagi. Di sini di belakang saya Udah bosan. Doan, Udah bosan. Bang Doan dan Penghuni Burane. Nah, Coach ini Berry. baru pertama kali ke Burane. Masya Allah. Yang di atas tribun. Yang di sana mau digoyang. Ada Pak Ya. Tatang, Masya Allah. Dan Bang Hendra. Pak Cacang. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini sore ini mereka datang ke sini ingin ngobrol. Baru pertama dan kali nih betul, Coach Berry ya. kesini. Baru pertama Mau kali nih datang ke sini. Nyobain menu di Burane. Nah. Ini menunya spesial banget. Di sini ada nasi basmati kambing. Woi, katanya itu yang paling spesial ya. Ya, Satu lagi nih. nggak bisa lemes. Nasi goreng sambal cakalang. Woi, baru Sambal stereo punya itu. Sambal stereo. Itu yang warna merah? Warna merah? Nasi goreng merah Sulawesi. 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 Ini kayaknya baru nemu di sini doang nih menu kayak gini nih. Iyalah, Iya. ini menu otentik atau Otentik. signature. Wih, Signature dari Burane. Silakan cobain ya. Karena kalau Anda nggak akan nyobain nasi soalnya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Mereka baru saja datang dari The Hoops tadi ya. Iya, betul dari The Hoops. Itu ngapain Bang Do? Bang Do ngapain? Jadi ceritanya silakan ceritakan. Ya, gimana? Jadi gini. Coba kau ceritain dulu Nggak ngapain. enak kalau ada cerita Di nggak The enak. Hoops ngapain? Kan? Di The Hood itu beli sepatu basket. Karena emang tempat sepatu basket. Ini pelari bid'ah ini. Bid'ah hasanah, nggak apa-apa bid'ah hasanah. Bahasanya cross training. Cross Jangan training. salah. Oh iya. Jangan Jadi sampai ini TBR jadi the runner yang dicurigai sudah berubah mazhabnya menjadi pebasket nih. Nah, dan itu dibuktikan. Waduh, bukan pebasket. Dibuktikan dengan ini nih. Nah, nih, Baru saja beli sepatu Kurang basket. dekat. Ini di Hoops. Nah, kita coba. Kita bongkar unboxing. Kita coba unboxing nih. Kita tanyain nih. Coba lihat Bang Do. Oke. Unboxing dong, Bang Do. Ini kita unboxing ini sepatunya Coach Berry ya, bukan sepatu Anan, sepatu Coach Berry. Kita unboxing. Kita lihat dulu serinya. Ini adalah Paul George seri 5. Nah, Paul George itu pemain NBA yang sekarang main di Los Angeles Clippers. Dia jago shooting, jago slam dunk, bagus pokoknya permainannya nih. Ini sangat superstar. sangat Coach Oh Berry iya, sepatunya superstar ini, sepatu superstar. Cocok sama Coach Berry. Iya. Sama profil Coach Berry Silakan, boleh lah. langsung taruh. Mau lihat nggak? Penasaran nggak sama penampakannya? Oke, bongkar dulu. Iya. Nah, Wah, kita lihat nih. zaman sekarang itu sepatu udah nggak, bukan musim lagi yang hitam atau putih polos. Sekarang eranya colorway-nya yang menarik. Yang colorful ya. Wah, colorful dan nyolok mata gitu. Oke, kita bongkar ya. Ini kita lihat ya. Kita lihat. Wah, lihat. Masya Allah. Bener-bener nyolok mata. Candy nih, candy. Nah. Ya Allah. Itu kalau kita pakai sepatu ini, itu gampang dilirik. Oh gitu ya. Dilirik sama siapa, Coach? Oh, dilirik sama ini, apalagi namanya Pelatih, maksudnya sama pelatih. juga orang yang punya produk Benar, biar bisa di-endorse, jadi endorser ya. yoi. Kalau ketahuan tuh, Maklum namanya juga superstar, dia harus dapat endorse. Jadi gini lah, ini colorwear-nya ini kayak candy ya, lucu, unik dan imut. ringan banget. Wow, banget, cobain. Jangan dong, Takut gak bisa lepas, jangan aneh, takut itu. gak bisa lepas. Tawanin Tipenya ntar, Coach lokat. Berry. Katanya biar buat apa tuh? Bisa Lokat. biar penetrasinya tuh mudah gitu. Penetrasi. Penetrasi. Oh iya, ini orang dewasa semua ya. Ini orang dewasa. Manuver aja manuver. Pivot buat manuver, buat drive ke dalam itu enak. Ya, Ini Bang gerakannya Doan bisa lincah. basket. Gerakannya bisa lincah. Coba dijelasin tadi waktu mutusin beli ini spesialnya apa selain color ya, selain warnanya apa? Ini cocok buat karakter Coach Berry yang tadi habis latihan kan. Nah, beliau ini dapat kita plot di posisi 1 point guard. Wih. Nah, jadi orang yang lincah, makanya kita pilih yang harinya ya. yang low modelnya, bukan yang high, biar pergerakannya lebih mudah, lebih ringan gitu, lebih Itu lincah. Beda ya emang. Beda. Kalau pemain 5 karakter antum nih pemain 4 atau 5
harusnya yang ini tinggi, yang high, karena buat jaga ankle sama tubrukannya lebih dahsyat kalau di main bawah gitu. Makanya kaki harus safety. Beda kalau posisi 1 kan dia main di luar. Jadi tabrakannya tuh lebih ringan lah, lebih dikit dibanding posisi 4 sama 5. Gitu. Ini jadi alasan beli sepatu tuh ya karena warna, satu lagi karena teknis. Faktor teknis. Jadi sepertinya basket ini mau diseriusin juga ya. Kalau udah beli sepatu, basket ya. juga mau diseriusin sama Kalau nggak Coach Berry. diomelin istrinya dia. Jadi cross training. Cross training. Jadi karena kita berusaha untuk mengakomodir keinginan teman-teman pelari yang mungkin punya hobi juga selain lari, seperti misalnya futsal, bola, Ini juga kemudian nih, cross trainingnya bola kan ini. kemudian ada basket, sepeda, dan renang. Lengkap, pokoknya. Nah, jadi selain lari, kalau lari kan satu pekan itu bisa 5 kali lari ya. Nah, di sela-sela lari harus ada cross training. Tujuannya apa? Agar otot kita itu bertumbuh lebih seimbang. Nggak hanya otot-otot lari aja yang kuat, tetapi otot-otot lain juga kan harus Otot dilatih. apa itu? Otot apa coba bisa? Otot anu. Beda ya antara lari kan dengan yang basket yang sering lagi live, lompat lagi gitu ya. Iya, ototnya beda. Gitu misalnya lari itu otot paha belakang yang paling sering kena. Kalau basket mungkin dia sama sepeda itu lutut sama otot paha depan gitu. Jadi seimbang. Gitu. Kalau misalnya renang juga seperti itu kan, bagian upper body-nya dilatih kalau renang. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya Jadi ini adalah untuk cross training. Jadi jangan ngadi-ngadi nih orang nih gosip nih. Ganti cabur katanya enggak. isu. Waktu basket kan nggak murah coach. Iya, Nggak betul. murah dan juga tentu apalagi ini seri yang agak baru Oh Bang, iya, Ya. seri superstar, ini seri superstar loh yang punya. Harganya juga nggak main-main ya. Nggak kaleng-kaleng lah, Iya, yang nggak nggak kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Artinya memang ini kalau orang mau olahraga itu kan pikirannya juga budget, ada pembatasan budget. Apa memang harus selalu Yang mahal gitu. namanya sepatu atau peralatan yang Untuk basket bermerek terlalu gitu, mahal harus gitu. yang mahal gitu kok. Jadi gini ceritanya nih, kenapa akhirnya memutusin beli sepatu? Iya. Waktu pertama kali kita main basket, itu anda pakai sepatu lari. Iya. Nah, sepatu lari itu kan empuk ya. Ternyata robek ininya. Korban sepatu lari. Iya. Yang kedua, kaki aneh, jempolnya itu kena bola basket, kukunya hampir copot. Korban. Masya Allah. Hari ini adalah hari kedua main basket. Tadi ada kejadian lagi. Kejadian sepatu yang berbeda ya yang kemarin dipakai. Ini copot solnya. Lepas langsung. Lepas. Langsung. Baru Jadi main sebentar padahal ya. Oh, iya. sebentar. Padahal itu sepatu bermerek juga. Sepatu bermerek tapi buat lari. Buat lari, Iya. Buat basket. Kita mikir akhirnya kayaknya gua ngorbanin lebih banyak nih duitnya nih. Sepatu pada Dua rusak sepatu, semua. Dua sepatu rusak kan? Dua sepatu bermerek tapi karena Rusak. dia memang Iya, impactnya bukan beda ya. peruntukannya. Iya, beda. karena bukan peruntukannya. Teknologinya tuh beda ya. Basket sama lari teknologinya beda. Futsal pun juga bola teknologinya kan beda juga. Gitu. Jadi akhirnya ya daripada makin rugi terus sepatu pada rusak. Jadi cutlass kalau Iya, bahasa ini ya. setidaknya cut loss, mendingan ya beli sepatu aja, sepatu basket yang memang dipakai sekalian. untuk peruntukannya, gitu. Oh, tuh Malvin tuh katanya tuh lari dan main basketnya di Jogja dong. Sama Alvin. Nanti setelah semua Siap. udah jago, setelah di training oleh Kita Coach tantang Jogja. Doan, Kita datang lagi semua Jogja. Nanti akan datang ke Jogja. Iya. Nah, nih balik lagi nih. Nih Kak Sirun, tadi kan siapa bilang basket itu mahal? Nggak juga, sebenarnya ada juga sepatu buatan lokal basket itu murah, budgetnya sekitar 300 sampai 400 ribu. Maksudnya masih terjangkau lah ya, Coba sebut bukan brand deh yang murah nggak apa-apa. DBL namanya. DBL. Itu sepatunya Abraham Damar Grahita tuh. Lokal ya. Lokal, Ardiles, mereknya Jadi Ardiles. di kisaran berapa, Bang? Sekitar 300 sampai 400 ribu. Oh. Nah itu bisa ada juga, itu benar-benar buat basket juga. Jadi jangan anggap yang mahal nih, enggak juga bisa lah. Kalau ini Disiasati bocoran aja. harganya berapa ini?
Ah ini dia, beliau. Kenapa Udah. Satu tukang Tapi transfer. nggak mau ngomong ini namanya apa ya? Enak banget. Bahagia kan? Oh, Ini namanya apa ini? Bahagia. Berani bahagia. Ini Coba salah dikasih satu menu temuan dari Bang Hendra. Wih, Jadi coba Bang Hendra. Isinya apa ini kok seger banget? Rahasia. Rahasia. Isinya. Jangan, enggak apa-apa kalau resep jangan. Enggak. Pertama dari nama, kenapa bahagia? Sebetulnya kan kalau di luaran tuh rata-rata orang kalau sebutnya minuman itu kan kalau pakai soda rata-rata gembira. Nah kalau kita bahagia aja deh, karena orang gembira belum tentu bahagia. Kalau orang bahagia ya bahagia. Kasih bahagia gembira. Itu mah ngadi-ngadi alasannya. Dah itu aja cukup. Om Alvin, kita dulu pernah tanding di Jogja tuh, tanya Kak Guntur kalau dia nonton, kalah dia, kita bantai dulu. Guntur dong. Nah, coba suruh latihan lagi lah Guntur tuh. Man to man lah. One on one. Berani nggak? Ayo. Untuk dan kawan-kawan, Kalau nggak berani, jangan sampai Dibantai lagi. harus siap-siap juga nih main ke sini. Jangan- ini- Atau kita yang main ke sana. Nah, kita yang sana lah. Ini cukup unboxingnya ya. Unboxing cukup. Oke, kita taruh lagi Masukkan karena lagi. nanti menunya akan datang nih. Nasi merah ganti, unboxing nasi merah. Wah, ajib ini bener nih. Bikin bergembira. Kemana itu? Ini suasananya juga enak banget di Burani tuh. Ini posisi kita sekarang di lantai atas. The second Iya. floor. Nah, jadi ini kayak anak senja nih nungguin. Kayak di gunung, anak senja dong. Enam nih. Ada gunungnya, kasih lihat gunung. Wih. Masya Allah. Ya buat teman-teman Luar nih. biasa. Lokasi di mana suasananya. Kang Sirun? Coba Sherlock. Lokasinya di mana lokasi? Sherlock. Mungkin ada teman-teman yang mau coba menu Burani yang Bahagia. Burane terletak di Jalan Mandor Hasan, Cipayung, Jakarta Timur. Nah, kenapa Burane 456? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Kok 456? Kok mirip-mirip? Dede. Mirip-mirip 234. Iya, Mirip Jo. Sebenarnya 456 itu dari alamat. nomor Ini. rumah. Nah, alamat dari ya. kedai ini. Jangan sampai Nomor tersebar 4, isu. Jalan Mandor Hasan nomor 4 RT 5 RW 6. Makanya biar gampang diingat 456. Tapi- Burane 456. Tapi ini berarti cocok buka di rest area 456. Kan ada rest area 456 Oh, iya. Salatiga. Bener, Harusnya Burane buka di sana pas. Ada juga. Burane Jadi kalau misalnya 456 ya. buka kedai, Ditunggu Burane. buka cabang di Surabaya nanti ada rest area. Burane SBY misalnya. Nah, ya kan kalau bukanya di Sukabumi Burane Wih, S kenapa Sukabumi? Eh, Jangan-jangan. SPM. Kenapa mesti Sukabumi sih? Coba contoh, dijelaskan. itu contoh salah satu contoh. Emang sih. Kan ada kota-kota yang lain di Indonesia. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Sukabumi. Bisa saja yang ketiga. Cabang kedua ya, cabang kedua Sukabumi ya. Sukabumi. Cabang kedua Burane Sukabumi. Ya, Mas Wid, oke. Isan. Oh, Kang Rian nih, ada sate kambing. Nanyanya sate kambing Bang Rian. Ada di situ toko sebelah. Ada tinggal datang ke sini. Tinggal datang. Tuh ada Mas Wid. Mas Wid is watching. Mas Wid, wah, Mas Wid. Sukabumi langsung nongol ya Mas Wid. Iya. Kita lagi bahas buka cabang Sukabumi nih. Iya. Burane buka cabang di Sukabumi. Tolong Insya Allah, dibantu ya Mas Wid ya. Ya. Bisa kita berdayakan lah, insya Allah yang di sana. Masya Allah. Nah teman-teman, kalau misalnya mau main ke Burane gampang, nanti tinggal cari di Google Map, cari Burane 456, nanti langsung arahnya ke sini. Siap. Kita ada pin. Bocor. Bocor. Tuh ada komen lagi, ada komen. Wih, Kang Yubi, woi ngomongin basket katanya, itu namanya doan suruh satu one on one. Wih, suruh one on one. Sini di Burane one on one. Kita balapan makan sosis. Tadi Kang Yubi datang. Enggak. Enggak. Wih, harus Dia lagi di datang puncak tuh dia kayaknya. jago juga. Bocor. Serius, jago Iya, basketnya. jago juga basketnya dia. Kalau berani silakan datang. Jangan berani. cuma bicara ya. Kita tunggu di arena. Dan tunggu di arena. Simpan alibimu. Nah, pemain-pemain basket boleh nih gabung nanti. Jadi di basket di kalangan Iwan itu sudah ada yang pertama itu apa? Brother Indi apa namanya? MBC, MBC ya. MBC. Muslim Basketball
community. Kemudian nanti ada juga teman-teman bikin Brother Indin Iya, Basketball ada. Ya, ini. dan terakhir bukan terakhir ya, yang ketiga nanti ada TBR. Ini Basketball tapi runner. The Basketball Runner. The Basketball Runner. The Basketball Runner. Jadi gabungan antara basket dan lari. Iya, iya, Karena main iya. basket tuh harus lari, ya kan? Iya, Masya Allah. Dan orang-orangnya juga memang dari basicnya running Nah, ya. runner. Runner, kemudian coba bermain basket. Ya, Iya, ya, gitu. ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, aduh. Wih, Rusli. Kang Rusli. Orang-orang soleh pada ngumpul katanya, Masya Allah. Masalah. Amin, amin. Didoain Mudah-mudahan. jadi orang soleh, amin. Masya Allah. Jadi kalau lari itu kan memang basic endurance, untuk olahraga apa aja pasti butuh lari. Induknya olahraga. Induknya itu. olahraga itu lari. Ya kecuali olahraga catur itu nggak butuh lari. Nah ini terkait olahraga kita tanya nih, coach. Efeknya dulu antum ketika mulai olahraga rutin dengan sebelum rutin beda nggak sih? Oh jauh. Hah? Jauh. Dari sisi apa itu? Yang pertama Perubahannya. dari segi endurance itu bukan waktu saat kita olahraga aja, tapi aktivitas kita selama satu hari itu pengaruh. Misalnya kita tuh kalau nggak olahraga itu gampang banget capek. Oke. Kalau waktu masih kerja itu biasanya jam 12 itu udah ngantuk, males segala macam. Tapi kalau kita biasain olahraga, jam produktif kita itu jadi lebih panjang. Jadi kita nggak gampang ngerasa capek lah istilahnya. Oh gitu ya. Setelah pulang kerja di rumah masih sempat belajar itu sampai jam 10 itu masih fit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh nggak gampang sakit gitu. Dulu itu waktu sebelum rutin lari itu gampang banget namanya pilek, batuk, meriang gitu. Oh, pokoknya manja banget deh. Tapi ketika mulai olahraga, metabolisme tubuh juga berubah kan, imunitas juga naik. Jadi kondisi level fitnessnya atau tingkat kesehatan itu naik. Tapi bukannya justru setelah olahraga kan kita capek tuh, bukannya justru malah tambah bikin ngantuk, bikin apa gitu setelah lari olahraga kan capek tuh, bukannya bawaannya pengen tidur atau gimana? Nah, ini salah satu lagi yang perlu diketahui. Otot kita bertumbuh itu bukan saat kita berlatih, tapi ketika setelah kita berlatih. Jadi kondisi ketika kita istirahat itu adalah waktu kita otot itu bertumbuh. Gitu. Oh, Kondisi fitness oke, memang oke. turun, tapi itu istilahnya apa ya? Kalau misalnya kita habis olahraga, kemudian malam tidur, growth hormonnya itu tumbuh, keluar. Oke. Pertumbuhan sel-sel tubuh itu Iya. pada saat istirahat ya. Istirahat. Setelah istirahat, nah hari-hari berikutnya itu kita akan lebih baik dari hari yang ketika kita sebelum olahraga. Terus gitu. Jadi grafiknya naik gitu. Ada perlu nutrisi khusus nggak kalau misalnya setelah olahraga gitu? Sebenarnya dalam olahraga apapun program latihan itu sebenarnya basicnya 3. Yang pertama adalah nutrisi, ya, makanan. Yang kedua adalah istirahat, terutama tidur. Yang ketiga adalah trainingnya itu sendiri, program latihannya. Kebanyakan orang tuh salah, mikirnya hanya program latihan aja, nutrisinya nggak dijaga, kemudian juga istirahatnya nggak dijaga, itu nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal pertumbuhannya. Kalau 3 faktor ini dijaga, itu progres kesehatan dan skillnya akan jauh lebih meningkat, lebih cepat meningkat. Nah, Gitu. kita tanya nih Bang Nah, Doan. dia tahu Bang Doan kan ini salah satu apalagi namanya contoh sukses Yang dulu ya. olahraga. Dulunya bengkak, setelah olahraga Langsing. terus Habis itu malas olahraga lagi, bengkak lagi. Kita tanya nih Bang Do. Emang berasa juga waktu olahraga dengan tidak olahraga? Nah. Maksudnya rutin Ya. dengan tidak rutin. PS5 dulu dia. Ya, nah jadi Sekarang PS8 kos-kosan. jadi dulu sempat bengkak juga ya, sempat bengkak 100 Bengkaknya lebih. berapa itu? 1 ton lebih pokoknya. 1 ton. Satu kintal, 1 ton kegedean ya. 1 kintal. PSK. Ya, pria 100 kilo ya, lebih lagi. Lebih lagi. Nah, terus juga waktu itu rutin tuh olahraga, turun drastis sampai 80. Pernah 80. 80. Topnya tuh 79 80. Dengan tinggi berapa tinggi? Dengan tinggi 181. Oke. Ya, jadi udah normal sebenarnya. Udah kelihatan slim, dan lari pun juga ini saksi mata dulu coach Berry PS5 ya. Nah, cuma Kodar Allah kemarin tahun Desember 2020 itu kan kena Covid. Iya. Nah, jadi pas pandemi itu kena Covid. Setelah kena Covid mau coba lari itu nggak bisa. Pertama ngos-ngosan. Ya kan ngos-ngosan ngap gitu ya. Terus
Habis itu sebulan kemudian udah selesai kan, sebulan kemudian lari masih kos-kosan juga. Akhirnya malas olahraga dari situ. Jadi selama setahun itu dari Januari 2021 sampai kemarin nih Januari awal ini 2022 1 tahun ya, berarti lengkap nggak berolahraga lah, jarang banget, makanya mekar lagi sekarang. Nah kemarin balik lagi mood buat olahraga itu kemarin ya pas basketan lagi sama The Basketball Runner. Nah jadi ini giro olahraganya kembali lagi, mudah-mudahan. Iya cross training. Jangan salah sebut. Sensitif ya. Komunitas lari, kawan. Komunitas lari, betul. Ingat itu. The Basketball Runner kan tetap runner belakangnya, ya, tetap runner. Sampai TBRI itu akhirnya beralih atau Betul. dianggap menyelisihi mazhab. Menyelisihi ya. mazhab. Tetap dia itu runner tapi cross training. Cross training. Bisa saja nanti bukan cuma basket ya, tapi Ada kan? renang. Bisa. Renang, Futsal kan futsal. udah, bola udah. Oh, iya. Bola udah. Badminton. Bisa. Nah, jadi itu ada efeknya. Mm-mm. Yang jelas Setelah lari, enggak olahraga. setelah nggak olahraga lama. Ini kan bicaranya nggak olahraga kan. Iya, betul. Setelah setahun itu ya nggak enak, badan tuh mekar. Yang pertama, yang kedua juga fisik kita tuh juga endurance, mau aktivitas apapun kita gampang capek. Gitu. Jadi gampang ngantuk, gampang capek gitu. Nah, jadi sekarang mulai lagi olahraga, mudah-mudahan dengan tumbuh giroh baru lagi, semangat baru, bisa balik lagi ke PES 5 atau PES 4 larinya. Badan juga bisa 80 lagi, 80 kilo atau 79 ya. Doain ya teman-teman. Istri bisa nambah lagi. Masya Allah. Dokter Usi. Halo dokter. Nah, itu terus sih lagi nonton nih. Bukan aku sayang, yang nonton bukan aku Lagi sayang. ngeracik ramuan rontok gigi. Berarti ketahuan nih Bang Do nih, setelah lama nggak Ya. olahraga, berarti powernya juga Jauh. udah jauh ya. Kalau power itu Lemah ya? ya itu enggak. Sekarang dia lemah. Masa perlu testimoni? Jangan. Antum udah ketahuan. Nah, tapi saran buat teman-teman jangan pernah sekali-kali, maksudnya gini. Dari rutin terus ninggalin olahraga, jangan deh. Nggak enak banget pokoknya. Tetap jaga istiqomah, walaupun misalkan seminggu 2 atau 3 kali yang ringan-ringan nggak apa-apa, yang penting gerak aja. Di rumah misalkan cuma push up di tembok atau sit up nggak apa-apa. Di kasur. Penting tetap Hmm. jaga kesehatan dan olahraga. Nah, Coach Berry, Ya. ini kan kalau orang pelari, apalagi pelari profesional yang sempat mendapatkan podium lah ya, itu rata-rata orangnya skinny ya, rata-rata orangnya Tergantung. kurus dan Jarak jauh sama sebenarnya tidak terlalu sprinter sedap beda. dipandang. Iya. Kalau bicara ini ya penampilan tidak Iya, terlalu iya. sedap dipandang dibandingkan orang-orang yang olahraga lain dengan body yang agak-agak sekel-sekel Basket, gitu, ya. misalkan. Nah, pemain basket itu gimana tuh coach? Apa memang pelari itu rata-rata tidak bisa memiliki tubuh yang agak berotot gitu? Sprinter Tergantung. pelari juga. Kalau pelarinya sprinter itu badannya berotot semua. bagus, berotot semua, six pack Sprinter semua. Oh, gitu? otot, Iya. kalau sprinter beda. Pasti six pack. Gitu. Oh, Six pack dan Kalau otot, sprinter ototnya ya. jelas. Iya, iya. Iya, tapi kalau pelari jarak jauh memang didesain Iya, tuh. itu harus slim. tubuhnya biar ringan kali ya? Ringan seperti itu. Gitu. Tapi rata-rata kan teman-teman di TBR juga bukan pelari Profesional. bukan atlet, tapi pelari hobi seperti itu. Jadi memang kita hobi olahraga itu bukan prioritas utama. Ya, Oh. ya. Maksudnya gini, kalau kita orang yang senang lari aja belum tentu kurus kok. Ya bener nggak? Iya, bener. Banyak. Banyak tuh teman kita yang hobi Banyak. lari, Rajin lari sebenarnya, tapi nggak gemuk aja. Ya, Iya, nggak one pack kurus. juga tetap ya, walaupun bertahun-tahun lari one pack juga gitu. Iya, ya. betul. Jadi memang tujuan utama itu lari ya lebih simpel. Ane selalu bilang kalau mau lari itu kita nggak usah ngumpulin teman-teman dulu, nggak perlu nyewa lapangan, nggak perlu beli alat tertentu. Mau lari ya lari aja bisa sendiri. Olahraga yang sangat fleksibel lah ya. Fleksibel, simple gitu loh. Iya. Mau lari pagi. Tapi pakai bukan sepatu. murah, jangan bilang murah. Awalnya kita sangka murah. Jangan bilang murah. Awalnya sangat murah bener. Iya, jangan bilang Awalnya murah. murah pakai sepatu apa aja gitu Iya. kan. Ternyata setelah didalemin kayaknya Itu- butuh sepatu yang itu lebih jebakan, bilang murah. gitu. Hoka, Iya, jam terus Garmin. nah, jamnya juga harus gini. Bahkan sampai apparelnya, topinya juga Iya, harus yang topinya gini. aja mahal. Topinya aja mahal. Tapi ya. kalau di Bird jauh lebih terjangkau, kualitas sama memang mahal. Promosi, Iya, endorse. Mana Rendra? Oke, ntar Woi, gitu. sini nih. Endorse Jangan ya. salah nih. Oh, Bird Topi tuh. asli nih. Topi level maraton, World Marathon Series sama di Bird itu jauh lebih. Jauh. Kalau Kejangkau. CL itu harganya 800 Ya. ribuan. Kalau di Bird cuman Harganya 200 ribu dan 200 diskon ribu. plus Oh, iya. jauh kan. The real Jangan man lupa. sport wear. Oke. Sportwear ya, sportwear. Masya Allah. Nah,
kita ngobrol-ngobrol masalah bisnis nih coach. Oh, siapa? Nyambung aja di Apa bisnis. sekalian Jadi aja bahas. sekalian. Oke. Jadi setelah fokus di olahraga khususnya lari, kemudian kenapa tercetus ide untuk kemudian membuat Birds iya. Indonesia, the real man sportwear, Oh, gitu ya. Keren banget ya. Masya Allah, Masya Allah, itu tagline-nya, itu yang aneh tahu ya. Nah, coba ceritain dong kok tiba-tiba muncul ide itu. Iya, awalnya memang kita aneh ya, waktu itu lagi senang lari jauh ratusan kilometer, jadi ultramaraton. Nah, ketika jadi ultramaraton itu larinya bisa seharian lebih gitu, 30 jam segala macam. Nah, kadang kita bertemu dengan waktu sholat. Nah, kalau kita pakai pakaian yang ada di luar nih yang sekarang dijual itu rata-rata tuh pakaiannya pakaian lari kan pendek-pendek. Ya, betul. Terusnya juga apa ya? Istilahnya tuh ketat-ketat, agak susah. Disitulah akhirnya coba custom lah, konveksi nyobain bikin. Nah, kayaknya gue pengen punya pakaian lari tuh kayak gini. Bisa dipakai lari, kemudian juga dipakai sholat juga aman. Ya, Gitu. ya. Cobalah Oh, bikin gitu. satu begitu, ternyata nyaman, nawarin ke temen-temen, ternyata banyak yang suka gitu. Ngasih ke teman-teman di luar komunitas TBR juga ternyata banyak yang suka. Dari situ ternyata memang pasarnya ada. Oh, Nah, dan ada oke. kebutuhan yang memang belum dipenuhi sama produsen-produsen pakaian olahraga. Oh, Akhirnya oke. disitulah kita lihat ini pangsa pasar yang bagus ternyata. Oh, jadi berawal dari ini kegelisahan sendiri ya. Kegelisahan Pakai sendiri. baju lari setelah di waktu sholat ternyata agak susah Agak tuh ya. susah, betul. Oh, dan ini dipakai akhirnya terpikir untuk membuat satu pakaian yang bisa untuk olahraga dan juga sebenarnya enak dipakai sholat ya. Selainnya dari sisi syar'i lah ya. Betul. Ya. Masya Allah. Intinya kita berusaha ya biar Indonesia itu pengen mengajak teman-teman yang terutama yang umum juga bahwa kita kalau mau olahraga ya harus tutup aurat lah. Ya, ya. Gitu. Dan menutup itu harus betul-betul menutup ya, bukan membungkus ya. Ya, Kan ada betul. yang ketat-ketat tuh sampai Masih tonjolan-tonjolannya itu bercetak. betul-betul kecetak tuh ya. Jadi Itu harus memang dihindari ya. iya, sesuai dengan syariat Islam yang diizinkan gitu. Oke, silakan. Wah, Masya Allah. Oh, ini menunya udah datang nih. Cacang. Kita review ini kayaknya nih. Nah, review abis ini, review sosis. Pedas, Pedas, goreng pedas, merah, pedas. sedang, Mas, tambah es teh manis ya. pedas, sedang aja. Es teh Antum, manis juga boleh tambah. nasi goreng merah, pedas atau sedang? Pedas. Pedas. Es teh manis 2. Satu pedas, satu. Ini kayaknya harus dikasih lihat nih. Iya dong, Ini sini. keren tampilannya nih. Masya Allah. Dan Sherlock nih. Siapa Sherlock? Ini menu udah datang nih. Ini Nih, namanya sekarang gantian kita unboxing menu di Ini Burane. namanya apa nih, Kang Hendra? Chicken wings. Chicken wings. Ah, ini Bang Indra, coba. Nah, Ini sekarang wih, kita wih. unboxing menu Burane Itu chicken wing. ya. Oke, ini chicken wings ala Burane. Ya. Ada mayones dan sosis. Ada mayonesnya ya. Hah? Doain aja. Doain. Nah, ini ada sosis. Ini sosis sapi. Kebanggaan kita semua, enak banget ini. Ini salah satu yang direkomendasi di sini ya. Ya, direkomendasi oleh Shopee. Ada Sofi, anak saya, Sofia. Dia suka banget ini. Ada lagi nih roti bakar boba. Nah, ini baru 3 menu yang keluar, masih ada lagi. Tunggu, jangan kemana-mana ya Pak guys. datang di review Pak, coba makan Pak. Cobain Pak Pak. datang. Coba rasanya. Coba Ini dulu. menggiurkan banget. Maaf ya teman-teman sambil makan. Ini ayam ya? Ya, ayam. Ini dia kecil-kecil gini maksudnya anak ayam atau gimana sih? Ini kan paha nih kecil nih. Enggak, ini ayam-ayam yang memang ayam mati. Emang ayam mati lah. Kalau itu mah Kalau repot. kayak gini bahaya ya. Ayam mati kemarin. Oh, Nah, ini bumbunya kalau ayam. orang olahraga kan kadang juga agak diberatkan dengan hitung-hitungan kalori dari makanan tuh. Itu gimana sih siasatinya? Maksudnya kita ada juga orang yang malas banget tuh ngitung, ngapain sih ngitung-ngitung makanan gitu. Ngitung sih. apa? Maksudnya ngitung-ngitung kalori kan ribet banget tuh coach. Betul. Itu gimana maksudnya? Apa Gini. memang harus begitu? Buat teman-teman yang mau nurunin berat badan, yang pertama kalau nggak ngerti kalori gitu sih nggak masalah sih. Ada yang memang cara yang lebih singkat. Yang pertama gini aja, ada selalu bilang kalau mau diet, yang pertama kita harus bisa menikmati prosesnya. Kalau enggak, kemungkinan 3 bulan dia akan balik lagi karena Ya. memang ngerasa tersiksa. Nah, bener. Gitu Itu yang kan. banyak tuh.
Terus kalau diet makanya harus enak. Jadi makanan diet itu enggak yang harus enak segala macam kita nggak suka, itu enggak kayak gitu. Karena kalau kondisinya kayak gitu, yang Anda bilang tadi nggak akan lama. Ya, benar. Gitu. Sampai ada slogan beauty is pain katanya. Memang menderita tuh kalau mau cantik atau mau sehat harus menderita. Padahal nggak gitu ya. Enggak. Jadi kok memang prinsipnya adalah kalau mau turun berat badan cuma satu, dia harus defisit kalori. Caranya defisit kalori itu ada 3. Yang pertama, jumlah kalori atau makanannya itu dikurangin. Oke. Yang kedua, kalau memang dia makannya mau tetap, jumlah aktivitasnya harus ditambah. Oh, oke. Ya, yang ketiga ini adalah cara yang paling ideal, yaitu menurunkan jumlah kalorinya, makanannya, dan juga menambah aktivitas olahraganya, gitu. Nah, caranya mungkin gini. Kalau kita ngomongin antara zat nutrisi itu antara protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, lemak ini adalah yang paling tinggi penyumbang kalori. Contoh nih, saat 1 sendok minyak goreng itu cuma 11 gram, itu kalorinya besar banget, ratusan kalori. Bayangin cuma segini nih. Ya kalau kita makan gorengan ya walaupun jumlahnya sedikit tapi kalorinya besar. Yang harus disiasatin adalah kita makan yang jumlahnya besar tapi kalorinya sedikit. Artinya kalau jumlahnya besar, kalori sedikit, kita makan kenyang kan? Iya. Tapi kalorinya dikit. Contohnya adalah Contohnya apa tuh makanan yang umum di kita nih? sayur, buah-buahan. Pilih Oke. sayur yang disukain aja, nggak usah harus yang gimana-gimana brokoli Nggak harus gitu. brokoli ya? Enggak, Kan kayak aneh resepnya- nggak suka tuh brokoli. Iya nggak usah paksain. Sayur apa aja, rata-rata itu kalorinya rendah. Sayur. Jadi mau 1 piring penuh begini sayuran kan bikin kenyang tuh. Iya, iya. Tapi kalorinya rendah, aman. Kalau buah tuh, Buah kan juga. ada juga yang banyak kalori kayak pisang. Gimana pisang? Boleh nggak? Nggak masalah gini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mau ngomongin buah nih. Ya. Ada jenis makanan yang memang bagus. Kita pilih yang bagus. Misalnya sama-sama karbo. Karbo misalnya ada yang makan nasi, makan roti, makan kue-kue tepung-tepungan, gitu kan. Itu kan karbo. Iya. Kita ganti dengan jenis yang bagus. Contohnya buah. Buah itu adalah jenis karbo yang bagus. Jadi nggak usah khawatir makan karbo dari jenis yang buah karena memang bagus. Gitu. Karena buah itu banyak, ada yang prebiotik, ada yang probiotik. Jadi kalau mau makan karbo jenisnya dari yang buah-buahan aja. Jangan misalnya Yang paling umum deh yang istilahnya nggak kesannya nggak mahal tuh makanannya apa contohnya? contohnya Iya, contohnya. kalau yang murah, kalori rendah, timun itu. timun. Bengkoang itu murah kan? Iya benar, buah bengkoang. Paya murah. Paya, iya pepaya umum Murah. banget di mana-mana. Semangka Ada. ada, buah naga murah, itu nggak harus mahal-mahal beli apel, beli anggur, enggak kok. Gitu. Oh, bengkoang itu Ini murah aja lah, banget. bosim-bosim makan chicken wing aja. Gitu. Jadi Cuma pilih kadang- dari cuma jenis kadang yang memang mindsetnya orang kalau misalnya tidak makan nasi nggak makan katanya tuh. Nah, itu kesalahan kita. Iya sih. Enggak, Apa karena itu hanya perasaan atau memang ada istilahnya yang pertama ya culture ya, kebiasaan kita dari dulu. Iya, dari kecil sampai sekarang. Kamu tahu nggak memang yang orang makan nasi? apa? Aneh nggak makan nasi? Nggak makan nasi, Eh, gemuk kayak nggak begini. makan nasi aja begini. Nggak makan nasi aja. Iya. melar ya. Iya soalnya chicken wing dia doang yang ngabisin ya. Baru 2. Masya Allah. Jadi Gantian salah ngomong tuh. lo. Kan udah patatan tuh. Iya, Ngomong. apa deh? Kas, mau nanya dong, Kas. Orang nggak ditanya. Nggak ditanya. Diajak ngomong nanya, dia ditanya habis. Habis. Nah, tadi kan yang disebut itu Pak, apa namanya? Minyak ya, minyak kayak gorengan gitu. Iya. Nah itu kalau kita, apakah semua minyak, apa minyak sawit aja atau ada minyak yang bagus untuk iya. dicerna? Bener tuh. Nah. Katanya kalau mau sehat pakai minyak zaitun. Nah, mau ngejawab tapi habis. mahal, Nah, tapi atau mahal ya. minyak kelapa gitu kan? Iya. Nah, Iya, bener itu minta tolong tuh penjelasannya coach. Iya, iya. Secara umum memang minyak, misalnya minyak sawit sama minyak kelapa secara kalori memang nggak jauh beda. Tapi kalau dari segi zat nutrisinya memang lebih bagus minyak kelapa, minyak zaitun seperti itu. Tapi jumlahnya juga Yang umum di kita kan minyak sawit ya. minyak sawit. Minyak sawit. Minyak sawit. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah itu atau di retail yang kita beli di
Indomart atau Alfamart rata-rata adalah minyak sawit. Oh, Gitu. Beda sama minyak kelapa. Minyak kelapa itu sebenarnya rantai panjang jenuhnya itu lebih banyak. Kalau minyak sawit banyak yang jadi minyak trans gitu, jadi nggak sehat. Bagus lagi adalah minyak VCO, itu lebih bagus. Oh, virgin coconut oil. Coconut oil. Oh, virgin Seperti aja. itu. Banget. VCO itu memang saya sih pernah bikin sendiri, pengolahannya itu ada yang dengan panas, ada juga yang tidak dengan panas. Wah, tahu juga. Aneh pernah itu, aneh pernah bikin. Karena waktu itu pengalaman setelah baca-baca beberapa artikel, ternyata bagus untuk ibu-ibu yang mau melahirkan atau pasca melahirkan. Khususnya dia juga bisa meningkatkan air susu. Nah, jadi waktu itu anak terakhir saya memang istri Ani tuh aneh sering kasihkan VCO, dan ternyata memang beda. Istri sendiri merasa. Jadi produksi ASI itu jauh lebih banyak pada saat rutin minum VCO. Jadi di dalam VCO itu rantai karbonnya ada yang namanya asam lauric acid. Lauric acid itu setara dengan air susu ibu. Bagus kan ya? Nah, itu ada di minyak kelapa. Kan? Kok aneh VCO itu ya, Iya, ada di VCO. VCO. Kok Anda tahu? Ya, Anda 12 tahun. Dia di minyak. Di minyak kelapa. Oh, gitu. Kerjaannya. Kerjaan antum di minyak. Iya. Singkong. Nah, ini nih menu berikutnya nih datang nih. Ada Yang enak yang hangat apa nih yang enak? ada singkong, Minumannya. ada teh. Yang hangat. Minuman Ada yang teh. Teh hangat ada. hangat. Kopi. Kopi. Ada kopi. Kopi boleh. Nah, nah. Kopi hangat deh. Ini udah nih. Diangkat aja. Udah. Ya. Itu udah tuh diangkat aja. Biar nggak penuh-penuhin. Masya Allah. Masya Allah nih, ini ngomongin Kan ngomongin pertanyaannya kesehatan. dia mulu, jadi nah, masa Coach dia Berry ngomong, tadi makan kan singkong. ngomongin tentang kesehatan, harus membatasi minyak membatasi karbo. Tapi antum hidupnya kayak gimana sih sebenarnya? Kalau ini kan lagi makan minyak goreng nih, lagi makan gorengan. Itu apa memang ada satu hari aja yang bisa cheating seperti ini, atau sebenarnya hari-hari yang lain juga biasa makan gorengan? Jadi, nah ini juga turun naik nih, Bang. Nah, Nah, jadi ada yang memang kalau misalnya mau ada race atau ada event, biasanya Ya. itu hampir 3 bulan itu makannya bagus, bersih gitu, Oh. clean banget gitu. 3 bulan sebelum lomba. Iya, itu clean banget gitu. Ya cheating tetap ada lah, misalnya kumpul keluarga, ada yang nyediain makanan, kita santai aja sih sebenarnya. Oke, oke. Tapi nggak setiap hari. Tetap dijaga jumlahnya gitu ya. Iya betul. Tapi kalau hari-hari biasa sih, yang penting kita misalnya yang bisa kita kontrol ya, makan pagi, kemudian makan malam tuh kan di rumah. Itu Anda bilang ke istri biasanya memang Anda seneng banget tuh sayur-sayuran dikasih bumbu pecel atau bikin Sayur-sayuran. salad. Oh. Nah, jadi sedia di rumah itu bumbu pecel atau salad gitu. Tapi kalau udah di luar kita emang agak susah sih nyari makanan yang agak sehat, kecuali kita bawa ya dari rumah ya. Tapi kalau di luar sih ya nanti Nikmatin tulus aja aja, lah. nikmati aja yang ada. Yang penting kalorinya Kontrol. Sama olahraga ya, aktivitasnya ditingkatkan. Apa memang makanan sehat itu identik dengan rebusan ya? Maksudnya harus direbus-rebus aja? Karena kan kalau kita lihat ya, menu-menu sehat itu rata-rata yang direbus, yang apa? Dipepes. Nah, dipepes gitu ya. Nah, coba Pak Tatang Kukus. ngomong Pak Tatang. Nggak bisa ngejelasin. Maksudnya biar dia bisa makan dulu kita. Kita kasih makan waktu biar Coach singkong. Berry bisa makan singkongnya dulu. Panggil Pak Eko kalau itu. Jadi sebenarnya Iya, Coach Eko itu. ya memang karena kalau goreng-gorengan karena rusuh. masalahnya ada minyaknya itu. Minyaknya ya. Iya. Masalahnya ada minyak tapi enak Betul. kita makan. Tapi aja. kalau misalnya minyak itu buat dressing sebenarnya nggak masalah. Misalnya salad nih, kita kasih Oh. minyak zaitun. Iya, iya. Minyaknya kan nggak kena panas ya. Itu harusnya aman gitu. Dan minyak zaitun itu adalah sumber lemak yang memang dibutuhkan. Jadi bukan berarti kita nggak butuh lemak ya, tetap butuh lemak tapi dari jenis yang sehat. Minyak zaitun, kalau buah tuh alpukat bagus banget. Awal bukan ya. Atau VCO itu jenis minyak yang bagus. Atau mungkin kita makan daging yang bagus ya, daging merah atau ikan, itu ada minyaknya memang, tapi dari jenis yang bagus gitu. Nah memang untuk diet biasanya cara proses makanannya itu yang aman ya, bisa direbus, dikukus, atau di steam atau dibakar gitu. Biasanya seperti itu, biar mengurangi lemak lah yang Anda bilang itu.
satu sendok minyak goreng itu tinggi banget kalorinya. Gitu. Tapi kan itu apa lagi namanya? Kalau kita bicara kehidupan zaman dulu, bapak-bapak kita, Iya. maksudnya makannya kan juga nggak kayak ribut sekarang yang ngitung-ngitung apa segala macam. Tapi mereka kayaknya nggak terlalu banyak tuh kasus-kasus obesitas kan atau banyak, apa Bro. gitu ya. Nah, Bedanya apa sih? bedanya itu adalah orang-orang zaman dulu itu makan istilahnya raw food. Raw food itu ya dia nggak banyak pengolahannya. Nah, penyakit degeneratif itu biasanya disebabkan oleh karena bahan makanan yang ada dari alam itu diolah dan diolah lagi. Misalnya sekarang udah banyak ciki-ciki, makan yang bungkusan, burger itu kan olahan banget. Yang kita campurin dengan bahan kimia, prosesnya udah dirusak seperti itu. Orang zaman dulu enggak, ya mau makan manjat, ngambil kelapa ya makan kelapa, makan buah, makan singkong ya ambil singkong rebus. Hingga ada seasoning yang macam-macam gitu. Iya, kalau sekarang kan macam-macam. Iya. Singkong aja pakai mayones. Iya, mayones, ada saus teriyaki, Iya. ada Nah. black pepper, semua Gitu. gitu-gitu ya. Betul. Oke, berarti dari gaya hidup, pola hidup juga ya, makan yang beraneka macam ya. Betul. Tapi enak nih singkongnya. Nah, Ngomong mulu. takut kehabisan. Takut kehabisan. Ya Allah. Oke, kita cukupkan mungkin ya obrolan-obrolan kita dengan Coach Berry dan juga Bang Do dan Pak Tatang nih. Semoga keberadaan mereka datang ke sini bisa berbagi cerita dengan teman-teman, bisa membawa sedikit manfaat ya, memberikan sedikit manfaat. Dan kami, saya dan Bang Hendra tentu berharap mereka berkenan dengan sajian kami di sini ya. Dan Belum teman-teman makanan utama aja ya udah enak ya. Cepat habis. dan teman-teman yang mau datang silahkan. Burane terbuka 24 jam kalau dibuka. Kalau diketok kita bukain. Jam operasionalnya sampai jam berapa malam? Tapi operasional kita Senin dan Selasa itu kita buka hanya sampai sore. Oh, gitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu Senin dan Selasa. Rabu sampai dengan hari Ahad itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, jadi sampai malam. Kalau Rabu sampai hari Ahad. Adapun Senin dan Selasa hanya sampai jam 6 sore. Nah, dan mungkin bisa diketahui nih, Burane adalah satu-satunya kedai kopi buka pagi. Dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi. Iya. Aneh dari Bang Hendra, aneh sama Bang Hendra tuh keliling-keliling, mau ngopi jam-jam 8 waktu dia Bang ya. Kita keliling-keliling pada tutup semua. Rata-rata kedai kopi itu bukanya jam siang biasanya. Siang jam 2, pokoknya setelah zuhur rata-rata sampai malam tuh mereka. Berarti sampai jam nyiapin 12. ini menu sarapan juga di sini. Iya, jadi Kebuli. kita ada kebuli sarapan, spesial sarapan gitu. Jadi kita bukanya mulai dari jam 6. Jadi teman-teman sekitaran sini yang mau ngopi Jangan pagi, lupa mampir, kalau usah boleh. bingung lagi sekarang ya. Mau ngopi pagi bisa. Pagi-pagi dari oleh. jam 6 di sini kita siapin kopi lah. Nah, ada kopi, ada teh, sarapan juga bisa. Sarapan Ada kebuli. coklat, Wis, ada coklat montok ya. montok. Apa tuh? Ada coklat montok, minuman favorit Ada. juga. Ah, itu salah satu menu andalan Iya, kita. coklat Coklat montok, montok cobain. Burane. Coklat Itu montok. spesial. Kenapa Spesial. ada montok-montoknya? Wis, nanti kalau sudah ngerasain baru beda nah, itu. kan Bodinya. Bodinya seksi itu Iya, coklatnya. iya. Kalau orang ngomong kopi kan, wah ini bodinya tebal, ini bodinya ini. Kalau kita coklat kita ini bodinya montok. seksi, montok. Iya. Coklat, bicara coklat, jangan negatif thinking. Dokter sih. Coklat, coklat. Ngomongin montok-montok. Iya. Bang Do emang begini nih, Mau yang kalau coklat, ketemu montok. sama ini ya, kalau kumpul sama kita ya. Enggak, enggak. Oke, demikian Sobat Lila Online. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya dari Burane 456 Cipayung Jakarta Timur melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.